Angket. Angket merupakan salah satu alat pengumpulan data dalam asesmen non-tes, berupa rangkaian pertanyaan atau pernyataan yang diajukan pada responden, peserta didik, orang tua, atau masyarakat. Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan komunikasi dengan sumber data. Dapat disimpulkan, pengertian angket adalah suatu alat pengumpulan data yang berupa serangkaian pertanyaan tertulis yang diajukan kepada subjek untuk mendapatkan jawaban secara tertulis. Alat asesmen ini secara garis besar terdiri dari 3 bagian, yaitu judul angket. Yang kedua, pengantar yang berisi tujuan dan petunjuk pengisian angket. Dan yang ketiga, item-item pertanyaan, bisa juga opini atau pendapat dan fakta. Sementara bagian identitas pengisiannya tergantung pada tujuan angket karena kadang-kadang identitas tidak diperlukan. Jenis-jenis angket. Angket dapat dibedakan berdasarkan 3 jenis, yaitu 1. Berdasarkan bentuk, pertanyaan atau pernyataan. A. Angket terbuka, open questionnaire. B. Angket tertutup, closed questionnaire. Yang kedua, dilihat dari sumber datanya, angket dapat dibedakan. A. Angket langsung. B. Angket tidak langsung. Yang ketiga, dilihat dari strukturnya, angket dapat dibedakan menjadi 3. A. Angket berstruktur. B. Angket tidak berstruktur. Fungsi dan tujuan angket. Fungsinya, yang A, mengumpulkan informasi sebagai bahan dasar dalam rangka penyusunan program. Yang B, untuk menjamin validitas informasi yang diperoleh dengan metode lain. Yang C, evaluasi program BK. Yang D, untuk mengambil sampling sikap atau pendapat dari responden. Nah, yang tujuannya adalah yang pertama, pada umumnya tujuan penggunaan angket atau kuesioner dalam proses pembelajaran terutama adalah untuk memperoleh data mengenai latar belakang peserta didik sebagai salah satu bahan dalam menganalisis tingkah laku dan proses belajar mereka. Yang kedua, untuk menghimpun sejumlah informasi yang relevan dengan keperluan bimbingan dan konseling, seperti identitas pribadi peserta didik, keterangan tentang keluarga, riwayat kesehatan, riwayat pendidikan, kebiasaan belajar di rumah, hobi atau informasi lainnya. Petunjuk penyusunan pertanyaan dalam angket. Yang pertama, menggunakan kata-kata yang tidak mengandung arti rangkap. Yang kedua, susunan kalimat hendaknya sederhana tapi jelas. Yang ketiga, menghindari pemakaian kata yang tidak ada gunanya. Yang keempat, menghindarkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu. Yang kelima, mencantumkan kemungkinan jawaban sebanyak mungkin supaya subjek mempunyai kemungkinan pilihan yang bebas. Yang keenam, pertanyaan hendaknya disesuaikan dengan kemampuan dan responden sehingga dapat dijawab dengan baik. Yang ketujuh, hindarkan kata-kata yang bersifat sugestif dan juga kata yang bersifat negatif. Yang kedelapan, pertanyaan jangan bersifat memaksa untuk dijawab. Yang kesembilan, bentuk berstruktur lebih baik daripada bentuk terbuka. Yang kesepuluh, pertanyaan jangan membuat responden berpikir terlalu berat. Yang ke-11, penggunaan kata-kata yang netral, tidak menyinggung perasaan dan harga diri. Kemudian pada langkah pengadministrasian. Yang pertama ada persiapan. Pada poin persiapan, kita perlu memperhatikan bahwa yang pertama, menentukan kelompok responden yang akan diukur. Apakah peserta didik, orang tua, atau masyarakat umum. Pada poin kedua, mempersiapkan angket sesuai tujuan. Pada poin ketiga, membuat satuan layanan asesmen. Pada langkah yang kedua, yaitu pelaksanaan. Perlu memperhatikan A. Memberikan verbal setting atau menjelaskan tujuan, manfaat,
dan kerahasiaan data. Yang kedua, membagikan angket. Yang ketiga, menjelaskan kapan waktu pengisian angket, apakah saat ini juga atau dapat diisi di rumah. Yang keempat, mengumpulkan kembali angket setelah diisi. Kemudian pada bagian ketiga, langkah pengadministrasian yaitu pengolahan dan analisis hasil. Dengan cara A. Memeriksa kelengkapan hasil angket. B. Membuat tabulasi hasil dan melakukan analisis. Kemudian, seperti yang saya tampilkan, bahwa terdapat kelebihan dalam teknik angket, yaitu yang pertama ada poin A. Angket merupakan metode yang praktis karena dapat dipergunakan untuk mengumpulkan data kepada sejumlah responden dalam jumlah yang banyak dan waktu yang singkat. Kemudian pada poin B, angket merupakan metode yang ekonomis. Dari segi tenaga yang dibutuhkan, antara lain tidak memerlukan kehadiran konselor. Kemudian pada poin C, setiap responden menerima sejumlah pertanyaan yang sama. Kemudian pada poin D, pada bagian angket tertutup, memudahkan tabulasi hasil bagi konselor. Kemudian terdapat kelemahan dalam teknik angket. Pada poin pertama yaitu responden sering tidak teliti dalam menjawab, sehingga ada pertanyaan yang terlewati dan tidak terjawab. Padahal pertanyaan tersebut sukar atau sulit diulangi untuk diberikan kepada responden. Pada poin kedua, sulit untuk mendapat jaminan bahwa responden akan memberikan jawaban yang tepat. Pada poin ketiga, penggunaannya terbatas hanya pada responden yang bisa membaca dan menulis. Pada poin keempat, pertanyaan atau pernyataan dalam angket dapat saja ditafsirkan salah oleh responden.